Ini Bang ya. Awal bilangan di dalam matematika itu yang disebut awalannya itu berapa sih angkanya gitu loh. Apa kata angka 20, angka 10, angka 11 atau angka 1 kan gitu. Tapi itu jangan dirumusin dulu lah, tunggu Kristen naik aja deh. Aduh. Kalau tanggal 25 Desember itu tanggal lahirnya Yesus, nanti tahun depan nunggu diedit dulu. Nah, ini Itu baru ada. Saya punya anu nih. Piala. Nah, ini perak ini. Nah, ini kalau teman-teman Kristen saya jawab 1 ton emas sama perak. Wih, itu. Iya kan? Nanti kan bohong lagi kan? Nah, ada yang jawab nih di komen. Apa? Waduh, emas pula, emas ada nggak? Jangankan 1 ton, 100 ton juga orang jawabannya nggak ada, ya gue berani lah. Jadi memang yang terjadi adalah seperti yang dipaparkan tadi, evangelis, kemudian tadi Ustadz Unggul, semua itu memang tidak ada dasarnya. Jadi apa ya? Bagaimana bisa Paulus menyebutkan suatu ayat, suatu kutipan ayat yang tidak ada? Nah, pertanyaannya, kitab yang dikutip itu kitab yang mana berarti? Harusnya itu kan jadi pertanyaan yang mendasar ya. Dari mana itu bisa dikutip ayat-ayat itu? Seperti yang saya katakan di Roma 10 nomor 11, Paulus mengutip kitab suci, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ini kitab suci siapa yang Paulus kutip? Coba dijawab. Atau yang disampaikan tadi oleh Evangelis Yonatan Nandar, ya. Paulus mengatakan Yesus berfirman, yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Di mana itu ayat itu? Nah, belum lagi kita ke yang lain-lain ya. Ini masih perkataan Paulus ini. Ada lagi yang lain. Mau kasih lihat yang lain nggak? Evangelis. Kasih lihat sampai mereka terbuka mata hatinya. Oke, saya bukakan lagi ya. Coba lihat ya. Ini perkataan Paulus ini. Ini Paulus ngutip dari ayat mana ini coba? Sampai bingung kita. Karena kita buka-buka perjanjian lama, ya dari Kejadian sampai Meliaki itu kita tidak nemu. Sebentar. Kecuali nanti main cocok logi kayak tadi, ditanya apa, jawab apa, baru. Bentar. Oke. Ini. Daripada sembarangan. Nah, ini. Coba dibuka ya. 1 Korintus 9:10. Atau kitakah yang dimaksudkan? Ya, untuk kitalah, kata Paulus. Hal ini ditulis, ya kan? ngutip ayat lagi si Paulus ini. Bonus. Kata Paulus, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Carikan saya ayat ini di mana di perjanjian lama, carikan. Itu nggak ada. 1 ton emas deh. Ya, makanya. Carikan biar kalian dapat bukti, ya. Makanya sudah 3. Nanti kalau mau terus tambah, kita tambah terus nanti. Itu dulu ya. Lanjut. Udah Kak. Mau nanya dong. Terlalu banyak ya. Birunda Alwan mau nanya boleh? Boleh, Ustadz. Ya.
sebagai studi banding ya, ketika para ulama-ulama salaf tuh, ulama-ulama kita zaman sesudah zaman para sahabat ya, itu ketika mereka dikatakan oleh Fulan bin Fulan, atau nanti bersumber kepada dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan sanadnya jelas ya. Artinya betapa dipertahankannya ucapan seseorang itu ada rantai periwayatan. Tetapi di dalam Biblos itu banyak sekali, terutama di dalam Gospel dan email-email Paulus, ada tertulis, padahal tidak ada. Nah ini kan yang bisa baca tulis saat itu adalah bapak-bapak gereja ya. Jemaatnya pada saat itu jaranglah yang bisa baca tulis, atau kalaupun bisa, mereka kan nggak punya perpustakaan. Zaman dulu belum ada mesin cetak. Jadi apakah ini Gurunda Awan, kita harus jujur kan ya, apakah Gurunda Awan pernah melakukan riset? Apa maksud ada tertulis? Sebenarnya nggak ada di kitab-kitab terdahulu. Kenapa mereka menggunakan hal-hal seperti ini? Gurunda Alwan standby. Aduh, Gurunda Ustadz Unggul, jadi benar itu ya. Mulai dari ayat-ayat yang dikutip, mulai dari kitab-kitab yang dikutip. Pernah saya bikin pembahasan khusus tentang kitab-kitab yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama, katanya ada, tetapi tidak ada. Jadi kutip-mengutip ini menjadi semakin rancu karena tidak ada periwayatan atau rantai periwayatan. Benar kata Ustadz Unggul tadi. Kalau di Islam itu kan kita harus tahu ya, asal muasal sumbernya dari mana. Tetek bengek yang seperti itu harus jelas gitu, asal berita dari mana. Kalau tidak jelas, maka beritanya menjadi lemah, atau bahkan kita anggap sebagai berita palsu, kabar angin yang tidak mesti kita percaya. Nah di Kristen ini, tradisi ini tidak ada. Makanya ketika kita munculkan tadi, misalnya yang ditampilkan oleh evangelis, oleh Ustadz Unggul, dan yang saya sampaikan tadi, mereka sampai ujung dunia pun mereka nggak akan bisa cari tahu dari mana asal muasal ayat itu dikutip. Nggak akan tahu Ustadz evangelis. Bambang Nursena pernah mengatakan, oh kami juga punya rantai riwayat katanya. Oh dari Yesus ke Yohanes ke Polikarpus ke Irenaeus. Itu katanya. Tapi itu nggak terbukti, nggak ada. Mereka nggak kenal sanad itu, mereka nggak kenal riwayat itu. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang percaya dengan berita burung? Siap. Yang percaya dengan berita burung itu tukang burung, karena dia harus percaya sama burung. Iya. Kalau percaya sama kucing berarti dia tukang kucing.